Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Syah SPD, nomor absen A9A-2-17, mengajar di SMP Negeri 35 Pekanbaru. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu langsung saja, pada hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul optimalisasi pelaksanaan layanan informasi bimbingan dan konseling melalui e-bulletin di SMP Negeri 35 Pekanbaru. Adapun latar belakang mengapa saya mengangkat judul ini ialah yang pertama, Permendikbud nomor 11 tahun 2014 tentang BK. Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ini menyatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, dalam Permendikbud ini juga dikatakan bahwa salah satu layanan dalam bimbingan konseling untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah layanan informasi. Yang kedua, berdasarkan realita yang berada di tempat kerja saya, ternyata fungsi tadi tidak bisa berjalan secara optimal sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2014 tentang BK tadi. Nah, adapun penyebabnya ialah yang pertama, tidak ada jam untuk layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, pengetahuan siswa mengenai tugas guru BK yang masih kurang. Yang ketiga, kurang aktifnya guru BK dalam memberikan layanan informasi selama ini. Dan yang terakhir, media layanan informasi BK yang kurang memadai. Yang selanjutnya ialah identifikasi isu dan penetapan gagasan. Dapat dilihat pada tabel 2.4 analisis USG. Ya. Di sana ada 4 penyebab isu yang kemudian dilakukan analisa dan kemudian di-ranking. Dari keempat penyebab isu ini, yang paling tinggi ialah media layanan informasi BK yang kurang memadai. Nah, berdasarkan hasil analisa USG di atas, maka ditarik kesimpulan penyebab isu yang dipilih ialah media layanan informasi BK yang kurang memadai, terutama di masa pandemi. Yang kedua, gagasan pemecahan isu ialah pembuatan e-bulletin layanan informasi bimbingan dan konseling. Selanjutnya ialah mengenai rancangan aktualisasi. Dalam rancangan aktualisasi ada kegiatan, tahapan kegiatan, dan output atau hasil yang akan dibuat. Kegiatan yang pertama dalam melaksanakan aktualisasi nanti ialah pengajuan telaahan staf tentang rencana pembuatan e-bulletin dan pengajuan permohonan kepada kepala sekolah. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan ada 3. Yang pertama, membuat konsep telaahan staf mengenai e-bulletin layanan informasi bimbingan dan konseling. Outputnya nanti adalah draft konsep telaahan staf. Yang kedua, mengetik telaahan staf tadi. Outputnya draft telaahan staf. Yang ketiga, mengajukan telaahan staf mengenai e-bulletin bimbingan dan konseling tadi kepada kepala sekolah. Outputnya adalah telaahan staf yang telah didisposisi oleh kepala sekolah. Kegiatan yang kedua adalah pembuatan e-bulletin tentang layanan informasi bimbingan dan konseling. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, mengumpulkan referensi. Yang kedua, membuat desain e-bulletin. Nah, untuk mengumpulkan referensi tadi, outputnya adalah referensi yang telah didapat.
Yang kedua, membuat desain e-bulletin, outputnya adalah desain. Yang ketiga, menyusun e-bulletin, outputnya adalah draft e-bulletin. Kemudian yang keempat, melakukan konsultasi tentang hasil e-bulletin dengan kepala sekolah. Outputnya adalah catatan hasil konsultasi dengan kepala sekolah. Kegiatan yang dilakukan yang ketiga adalah penyiapan materi sosialisasi mengenai adanya e-bulletin layanan informasi bimbingan dan konseling kepada siswa. Tahapan kegiatan yang akan kita lakukan adalah yang pertama, membuat materi sosialisasi. Outputnya materi sosialisasi. Yang kedua, membuat pengumuman pelaksanaan sosialisasi. Outputnya adalah draft pengumuman. Yang ketiga, mengajukan penandatanganan pengumuman kepada kepala sekolah. Outputnya adalah pengumuman yang sudah ditandatangani. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan wali kelas. Adapun tujuannya adalah untuk membantu pelaksanaan sosialisasi dan memberikan informasi kepada siswa melalui grup WA. Outputnya adalah screenshot WA. Kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan yang keempat, yaitu pelaksanaan sosialisasi mengenai layanan informasi bimbingan dan konseling melalui e-bulletin kepada siswa melalui aplikasi Zoom Meeting. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan media sosialisasi berupa link Zoom yang akan dikirim ke siswa nantinya. Yang kedua, mengundang siswa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, yaitu dengan cara mengirimkan link Zoom yang telah dipersiapkan tadi. Yang ketiga adalah melaksanakan sosialisasi bersama siswa. Outputnya yang pertama adalah screenshot link Zoom yang telah dibuat. Yang kedua, daftar hadir siswa. Insyaallah nanti akan dibuat melalui Google Form. Dan yang ketiga, outputnya adalah dokumentasi dan berita acara pelaksanaan sosialisasi. Kemudian yang kelima, penerbitan e-bulletin mengenai layanan informasi bimbingan dan konseling. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, membuat jadwal penerbitan e-bulletin. Artinya nanti e-bulletin mengenai informasi bimbingan dan konseling ini akan terbit secara rutin. Output yang diharapkan adalah jadwal. Kemudian yang kedua, melakukan pengecekan kembali e-bulletin. Sebelum e-bulletin tersebut dipublikasikan, maka saya akan melakukan pengecekan kembali e-bulletin, apakah ada kesalahan atau tidak. Ya, pengecekan ini berfungsi untuk penyempurnaan e-bulletin. Outputnya adalah e-bulletin yang siap dipublikasikan. Yang ketiga, mempublikasikan e-bulletin. Setelah dilakukan pengecekan, maka e-bulletin tadi siap untuk dipublikasikan ke siswa. Untuk publikasinya yaitu melalui WA Group. Outputnya adalah screenshot penerbitan e-bulletin. Nah, tahapan yang terakhir adalah atau kegiatan yang terakhir adalah kegiatan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi bimbingan dan konseling melalui e-bulletin tadi. Adapun tahapan kegiatannya ada 5. Yang pertama, membuat kuesioner apakah layanan tersebut berfungsi dan menambah wawasan siswa atau tidak. Outputnya adalah kuesioner. Yang kedua, memberikan pengumuman kepada siswa. Setelah membuat kuesioner, maka diumumkan bahwa para siswa akan mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan nantinya. Outputnya adalah screenshot pengumuman yang diberikan kepada siswa melalui WA Group. Yang ketiga, membagikan kuesioner kepada siswa. Membagikan kuesioner kepada siswa melalui Google Form. Nah, nanti linknya akan dibagikan melalui WA Group. Outputnya adalah screenshot. Yang keempat, mencetak kuesioner yang telah diisi oleh siswa. Outputnya adalah kuesioner yang telah diisi.
ya, berupa print out nantinya. Kemudian yang kelima, membuat laporan dari pelaksanaan evaluasi layanan informasi bimbingan konseling melalui e-bulletin tadi. Outputnya adalah laporan. Nah, tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini dan tahapan-tahapan kegiatan ada keterkaitan dengan substansi mata pelatihan. Di antaranya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi tentu ada juga, dan penguatan nilai organisasi yang terkait dengan ini, dengan pelaksanaan aktualisasi ini, ada juga diantaranya bersahabat dan komunikatif, kreatif dan inovatif, berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir penutup, demikianlah rancangan aktualisasi ini saya buat. Dalam pembuatannya saya menyadari rancangan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami berharap koreksi, masukan, dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan pembuatan rancangan aktualisasi yang akan kami laksanakan nanti. Demikian presentasi mengenai rancangan aktualisasi saya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.